Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, perkenalkan nama saya Termin Tahir dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya dari kelompok 96 KKNDR 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar pribadi. Apa itu komunikasi antar pribadi? Menurut Joseph A. De Vito, komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Menurut Barlow, ada 6 ciri-ciri mengenali komunikasi antar pribadi. Yang pertama itu bersifat spontan, yang kedua tidak berstruktur, yang ketiga kebetulan, yang keempat tidak mengejar tujuan yang direncanakan, yang kelima itu identitas keanggotaan tidak jelas, dan yang terakhir itu terjadi sambil lalu. De Vito mengemukakan bahwa ciri komunikasi antar pribadi yang efektif itu ada 5. Yang pertama keterbukaan, yang kedua positif, yang ketiga kesamaan, yang keempat empati, dan yang terakhir itu adalah dukungan. Karakteristik komunikasi antar pribadi. Judy Severson menyebutkan 6 karakteristik komunikasi antar pribadi. Yang pertama itu, komunikasi antar pribadi dimulai dengan diri pribadi. Yang kedua, komunikasi antar pribadi mencakup aspek-aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi. Yang ketiga, komunikasi antar pribadi mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Yang keempat, komunikasi antar pribadi bersifat transaksional. Yang kelima, komunikasi antar pribadi melibatkan pihak-pihak yang saling tergantung satu sama lainnya. Dan yang terakhir itu komunikasi antar pribadi tidak dapat diubah maupun diulang. Jenis-jenis hubungan komunikasi antar pribadi. Ada yang namanya perkenalan, persahabatan, keakraban, suami istri, dan orang tua dan anak. Sifat-sifat komunikasi antar pribadi ditinjau berdasarkan sifatnya. Komunikasi antar pribadi dibagi dalam komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan secara tertulis atau secara lisan. Komunikasi verbal lebih mudah disampaikan karena pesan yang disampaikan lebih mudah dimengerti. Ini disebabkan karena komunikasi ini dapat dilakukan dengan bantuan media telepon, surat kabar, gambar, lukisan, dan lain-lain. Komunikasi nonverbal, di mana komunikasi yang disampaikan tidak menggunakan kata-kata, melainkan gerak isyarat bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Juga penggunaan objek seperti baju, potongan rambut, dan sebagainya. Serta cara bicara seperti intonasi nada yang tinggi, gaya bicara, dan kualitas emosi. Contoh dalam komunikasi nonverbal ini terlihat pada komunikasi gambar seperti di televisi, iklan, baliho, dan lain-lain. Tujuan komunikasi antar pribadi. Tujuannya ada 3. Yang pertama itu menyampaikan informasi, yang kedua menumbuhkan simpati, dan ketiga menumbuhkan motivasi. Manfaat mempelajari komunikasi antar pribadi ini diantaranya, komunikasi antar pribadi menjadikan kita lebih mengenal diri sendiri dan terbuka pada orang lain, serta mengetahui cara menanggapi dan memprediksi sikap dan tindakan orang lain pada kita. Selanjutnya itu membuat kita menjadi lebih mengetahui dan mengenal lingkungan, kejadian sekitar juga orang lain. Selanjutnya itu mengajarkan kita untuk lebih menghargai dan memelihara hubungan yang baik dengan orang lain guna meningkatkan rasa positif dalam diri dan meniadakan rasa kesepian, ketegangan, dan stres. Banyak waktu dapat dimanfaatkan untuk merubah pandangan orang tentang kita melalui komunikasi antar pribadi. Dan yang terakhir itu ilmu komunikasi antar pribadi dapat dimanfaatkan untuk membantu orang lain dalam memberikan nasihat,
dan saran seperti pada pekerjaan psikiater, psikolog, dan ahli terapi.